Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Rumah Tajwid Aceh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kita akan membahas tentang hukum ra. Huruf ra merupakan salah satu huruf hijaiyah yang pengucapannya berubah-ubah. Ada kalanya dibaca tebal dan ada kalanya dibaca tipis, sesuai dengan ketentuannya. Dalam ilmu tajwid, hukum membaca huruf ra ada 3 macam, yaitu ada dibaca tafkhim, ada dibaca tarkik, dan ada dibaca jawazul wajhain. Jadi, ada beberapa ketentuan di mana huruf ra ini harus dibaca dengan tebal dan di mana dia harus dibaca dengan tipis. Jadi, pada sore ini kita akan membahasnya satu persatu. Oke, jadi kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang hukum ra yang dibaca tebal ataupun disebut dengan tafkhim. Tafkhim menurut bahasa adalah at-tasmin, artinya yaitu tebal. Sedangkan menurut istilah ialah mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika pengucapannya. Nah, berikut ini ketentuan-ketentuan huruf ra yang wajib dibaca dengan tebal. Yang pertama itu huruf ra yang berharakat fathah, dhammah, fathah tain, dhammah tain, baik ketika wakaf maupun ketika wasal. Contohnya misalnya ruziqana, huruf ra yang berharakat dhammah maka dibaca tebal memenuhi mulut ketika pengucapannya. Ataupun contoh yang lain, rabbihim, ra, rabbihim. Nah, ini dibaca dengan tebal. Kemudian ketentuan yang kedua yaitu huruf ra dalam keadaan sukun dan huruf sebelumnya berharakat fathah ataupun dhammah. Ini juga dibaca tafkhim, yaitu tebal. Contohnya misalnya turja'un, turja'un. Huruf ra-nya mati, huruf di belakangnya berharakat dhammah, maka dia wajib dibaca dengan tebal. Turja'un. Tapi harus diperhatikan bukan huruf ta-nya yang tebal, namun yang tebal itu huruf ra ketika kita matikan. Turja'un. Jadi jangan ditebalkan huruf ta-nya, nanti bisa tertukar dengan huruf ta. Nah, ini harus diperhatikan. Ataupun contoh yang lain, yarqudun, yarqudun. Nah, ketika huruf ra mati dan huruf di belakangnya berharakat fathah, maka ketika kita matikan huruf ra-nya dibaca dengan tebal. Yarqudun, yarqudun. Jangan dibaca tipis, yarqudun. Nah, ini tidak benar. Jadi harus dibaca dengan tebal. Yarqudun. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga yaitu huruf ra dalam keadaan sukun aridhi karena diwakafkan dan huruf sebelumnya berharakat fathah ataupun dhammah. Nah, ini juga harus dibaca tebal, yaitu huruf ra yang sukunnya aridhi. Maknanya dia bukan sukun asli, tetapi sukunnya karena diwakafkan. Contohnya, man syakar, man syakar. Huruf ra-nya tidak mati, namun karena bacaan diwakafkan, maka kita sukunkan secara aridhi, yaitu sukun tiba-tiba. Maka hukum ra ini dibaca tebal. Man syakar. Yang tebalnya bukan huruf ka, tetapi ketika mematikan huruf ra-nya. Ataupun contoh yang lain, bin nuzur, bin nuzur. Nah, ini juga dibaca dengan tebal. Kemudian, ketentuan yang selanjutnya yaitu yang keempat, huruf ra dalam keadaan sukun aridhi karena diwakafkan dan huruf di belakangnya bersukun. Dan huruf di belakangnya lagi berharakat fathah ataupun dhammah. Ini juga dibaca dengan tebal. Contohnya, wal fajr, wal fajr. Huruf ra sukunnya aridhi karena bacaan diwakafkan. Huruf di belakangnya jim juga bersukun. Namun karena bacaan diwakafkan, maka huruf fa ini harus dibaca dengan tebal. Wal fajr, wal fajr. Ini juga dibaca dengan tebal. Ingat seperti yang tadi, yang tebalnya bukan huruf fa, tetapi ketika diwakafkan mematikan huruf ra-nya. Wal fajr. Nah, ataupun contoh yang lain, sundusin khudr, khudr. Ini juga dibaca dengan tebal. Kemudian, ketentuan yang kelima yaitu huruf ra yang dibaca tebal, yaitu huruf ra dalam keadaan sukun aridhi karena diwakafkan dan huruf sebelumnya ada waw ataupun alif. Nah, ini juga dibaca dengan tebal. Contohnya, al-qahhar, al-qahhar.
Kalau di dalam istilah mad ini disebut dengan mad aridhi liskun. Dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Al-Qahhar. Ketika ra-nya dimatikan, maka bacaannya tebal. Ataupun contoh yang lain, Mansyur. Mansyur. Ketika ra-nya mati, maka ditebalkan huruf ra-nya. Kemudian, ketentuan selanjutnya yaitu ketentuan yang ke-6. Huruf ra yang dibaca tebal yaitu huruf ra dalam keadaan bersukun dan huruf sebelumnya berharakat aridhi. Nah, ini harus juga dibaca tebal. Padahal barisnya kisrah tetapi juga dibaca tebal. Irtabtum, irtabtum. Kenapa? Karena hamzah huruf sebelumnya ini barisnya aridhi, harakatnya aridhi, bukan harakat asli, tapi harakat yang kita beri tiba-tiba. Nah, ini juga dibaca dengan tebal. Ataupun contoh lain, irtadah, irtadah. Nah, kemudian ketentuan yang terakhir yaitu huruf ra yang dibaca tebal, yaitu huruf ra dalam keadaan bersukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah, dan setelah huruf ra yang bersukun bertemu dengan salah satu huruf isti'lah. Ini juga dibaca dengan tebal. Huruf isti'lah itu ada 7, yaitu kha, sad, dad, ta, wa, ghin, qaf. Ada 7 huruf isti'lah. Maka ini juga dibaca dengan tebal. Contohnya, labil mirsad. Labil mirsad. Huruf ra ini ketika menyukunkan huruf ra maka dibaca dengan tebal. Padahal huruf mimnya berharakat kisrah. Labil mirsad. Ataupun contoh yang lain, firqah. Firqah. Nah, ini ketentuan-ketentuan hukum ra yang dibaca tafkhim ataupun tebal. Sekarang kita bahas tentang ketentuan-ketentuan huruf ra yang mesti dibaca dengan tipis ataupun disebut dengan tarkik. Tarkik menurut bahasa adalah tipis. Sedangkan menurut istilah ialah mengucapkan huruf dengan ringan, tipis sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika pengucapannya. Berarti huruf ra yang dibaca dengan tipis. Yang pertama yaitu huruf ra yang berharakat kisrah atau kisrah tain, yaitu tanwin kisrah. Contohnya misalnya karim, karim. Ketika pengucapan huruf ra dibaca dengan tipis, karim. Ataupun contoh yang lain, min khairin. Huruf ra yang berharakat tanwin kisrah. Ini juga dibaca dengan tipis. Min khairin. Dibaca dengan tipis. Kemudian, ketentuan yang kedua yaitu huruf ra dalam keadaan sukun aridhi karena diwakafkan dan huruf sebelumnya berharakat kisrah. Nah, ini juga dibaca dengan huruf ra yang sukunnya aridhi, maknanya karena kita wakafkan sehingga huruf ra ini harus kita matikan. Huruf di belakangnya berharakat kisrah. Ini juga dibaca dengan tipis. Contohnya, anta mudzakkir. Anta mudzakkir. Dibaca dengan tipis. Ataupun contoh yang lain, tastakthir. Huruf ra-nya juga dibaca dengan tipis. Tastakthir. Ketika menyukunkan huruf ra-nya, jadi harus dibaca dengan tipis. Kemudian ketentuan yang ketiga yaitu huruf ra dalam keadaan bersukun dan huruf sebelumnya berharakat kasrah dan setelah ra yang bersukun tidak terdapat huruf isti'lah. Contohnya Fir'aun, Fir'aun. Ataupun contoh yang lain, mirfaqah, mirfaqah. Ini tetap dibaca dengan tipis karena tidak berjumpa dengan huruf isti'lah. Bila berjumpa dengan huruf isti'lah maka berlaku hukum tafkhim, yaitu dibaca dengan tebal. Kemudian ketentuan selanjutnya yaitu yang keempat, huruf ra dalam keadaan bersukun aridhi karena diwakafkan dan huruf sebelumnya bersukun dan huruf sebelumnya lagi berharakat kisrah. Nah, ini juga dibaca dengan tipis. Contohnya wala bikr, wala bikr. Ini dibaca dengan tipis. Kemudian ketentuan yang kelima yaitu huruf ra dalam keadaan sukun aridhi karena diwakafkan dan huruf sebelumnya ra itu didahului oleh huruf ra yang bersukun dan sebelum ya yang bersukun didahului oleh huruf yang berharakat kisrah ataupun fathah. Ini dibaca dengan tipis. Fiha harir, fiha harir. Ini dibaca dengan tipis karena di belakang huruf ya yang bersukun tersebut huruf sebelumnya itu berharakat
kisrah. Ataupun contoh yang lain, al-khair. Nah, ini juga seperti itu karena huruf di belakangnya berharakat fathah. Jadi dibaca dengan tipis. Al-khair. Nah, yang ketiga yaitu tentang ketentuan-ketentuan huruf ra yang dibaca dengan jawazul wajhain. Jawazul wajhain yaitu artinya boleh dua wajah, yaitu boleh dua bentuk. Boleh dibaca dengan tafkhim dan boleh dibaca dengan tarkik. Namun, jika memenuhi 3 syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama yaitu huruf ra yang bersukun didahului oleh huruf yang berharakat dengan kisrah. Ini yang pertama, ingat. Huruf ra yang bersukun didahului oleh huruf yang berharakat kisrah. Ketentuan yang kedua yaitu huruf sesudahnya ra yang bersukun merupakan huruf isti'lah. Jadi harus berjumpa dengan huruf isti'lah. Syarat yang ketiga yaitu huruf isti'lah tersebut harus berharakat kisrah pula. Jadi huruf isti'lah tersebut juga harus berharakat kisrah. Contohnya misalnya di surah Asy-Syura ayat 63. Di kalimat kulli firq boleh dibaca dengan tebal ataupun boleh dibaca dengan tipis. Kulli firq. Nah, demikian tentang pembahasan ketentuan-ketentuan huruf ra yang dibaca dengan tebal dan huruf ra yang dibaca dengan tipis dan huruf ra yang dibaca boleh tebal dan boleh tipis. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.